Hey hey hey, gue Tojo dan selamat datang di segmen Retelling the Stories. One Piece Chapter 1055 Zaman Baru. Pesta di ibu kota bunga masih terus berlangsung meriah. Terlihat Nami dan Otama sedang membeli jajanan bersama Zeus. Namun di luar ibu kota, pertarungan antara Ryokugyu dengan Akazaya ditambah Momonosuke dan Yamato masih terus berlangsung sengit. "Tidak boleh, Yamato," kata Momonosuke. "Kenapa? Kenapa aku tidak boleh bertarung?" tanya Yamato. "Tidak boleh. Pokoknya kau tidak boleh menghadapinya," jawab Momonosuke. Momonosuke terus menahan gempuran serangan sang admiral sendirian. Ia bertubi-tubi, ditinju, sampai akhirnya dirinya yang sudah terlilit akar dihujamkan ke tanah. "Ninpo Maki-Maki no Jutsu Katan!" Raizo mengeluarkan jurusnya, membuka gulungan ninjanya, lalu melepaskan api dan mengenai telak wajah sang admiral. "Wah! Apa kalian kira aku punya kelemahan yang bisa ditebak semudah itu? Bokarin!" teriaknya sambil mengeluarkan jurus yang membuatnya entah bagaimana kebal dari serangan api Raizo. "Jangan kira kalian bisa menang dari Admiral Markas Pusat Angkatan Laut," tambahnya lagi, sambil kemudian menyerang Raizo dengan salah satu cabang akarnya. Raizo terkena telak, tertusuk, terikat, dan nutrisi kehidupannya langsung diserap, membuatnya keriput dan terlihat tua. "Raizo! Raizo!" teriak yang lain. "Sial, dipotong berkali-kali pun tetap saja tumbuh lagi," kata Kawamatsu sambil masih memotong akar-akar tersebut. "Apa dia tidak punya kelemahan? Apa satu-satunya cara adalah dengan memotong semuanya sampai habis?" tanya Nekomamushi yang juga memotong akar tersebut bersama Inuarashi dan Shinobu. Namun naas, beberapa saat setelahnya, Denjiro, Kawamatsu, dan Nekomamushi langsung terjerat akar-akar itu. Sementara itu di bagian dalam kastil, lantai bawah tanah, tepatnya di kamar rahasia Kozuki Sukiyaki, lalu terus ke bawah lagi, Robin dan Sukiyaki mulai menuruni tangga rahasia. Terlihat Lau juga sudah ada di sana, mengikuti mereka. "Bisa-bisanya kau mengendus hal ini," kata Robin. "Kau tidak bersama mereka, jadi wajar kalau aku merasa curiga, kan? Omong-omong, jangan berkata seolah aku adalah hyena," balas Lau sambil terus menuruni tangga. "Perhatikan langkah kalian, tangganya sudah berlumut," kata Sukiyaki memberi arahan. "Aku tidak memberitahu soal rute ini kepada Kaido maupun Orochi. Namun salah seorang All Stars, yaitu Jack, adalah manusia ikan. Hal itu membuatnya dengan mudah menemukan poneglyph yang terletak di sini," jelas Sukiyaki. "Kenapa menjadi manusia ikan membuatnya bisa menemukan poneglyph itu dengan mudah?" tanya Robin. "Sebaiknya kau lihat saja sendiri nanti," jawab Sukiyaki. "Sampai kapan kita akan turun?" tanya Lau. "Soal itu sampai kita tiba di masa ratusan tahun lalu," jawab Sukiyaki. "Cahaya remang-remang apa ini?" tanya Robin sambil melihat ada secercah cahaya dari sebuah jalan kecil di sampingnya. "Di ujung sana ada kaca tebal yang terpasang. Coba kau intip. Kita sudah berada di dasar laut," jawab Sukiyaki. Robin berhati-hati merangkak ke sumber cahaya. Namun Lau secara sekejap dengan kekuatannya sudah berpindah ke samping Robin. "Ah, curang," kata Robin mengomentari Lau. Keduanya kemudian melihat dari balik kaca dan terkejut. "Ah, ada negeri Wano di dasar laut?" tanya Robin. Terlihat pemukiman khas Wano tenggelam di dasar air. Ikan-ikan juga beberapa berenang di dalamnya. "Itu adalah negeri Wano yang berasal dari masa sekitar 800 tahun yang lalu,"
jelas Sukiyaki. Apa maksudmu? Tanya Robin. Ya, seperti yang kukatakan. Tapi aku sendiri tidak tahu soal peristiwa apa yang telah terjadi di masa lalu hingga menjadikannya seperti itu. Jelas Sukiyaki lagi. Bangunan itu tetap utuh karena yang merendamnya bukan air laut ya, kata Robin. Mungkin kurang lebih seperti ini. Dahulu kala di negeri Wano terdapat sebuah gunung raksasa bernama Gunung Fuji. Kemudian pada suatu waktu dibangunlah tembok yang mengelilingi seluruh pulau. Tembok itu membuat air hujan menjadi tergenang. Akhirnya para penduduk pun meninggalkan kota yang sudah tidak bisa lagi mereka tinggali, lalu membangun tempat tinggal baru di lereng gunung dan mendirikan sebuah negara baru. Jelas Sukiyaki. Terlihat gambaran Wano pada zaman dahulu, dan Gunung Fuji terlihat besar dan tinggi, membentuk huruf U, di mana ujung satunya merupakan daratan di mana Onigashima terletak nantinya. Kemudian muncul daratan tinggi untuk menutup daratan di sekitar Gunung Fuji, sehingga air hujan menggenangi area itu. Kemudian pemukiman di bawahnya ditinggali dan membuat pemukiman baru sejajar dengan daratan tinggi tadi. Jadi itulah asal mula negeri Wano saat ini? Tanya Robin. Betul, jawab Sukiyaki. Sukiyaki kemudian membuka pintu rahasia kecil di dinding. Kita sampai. Inilah Road Honeglyph, katanya, lalu kemudian menutup pintunya kembali. Terlihat poneglyph berwarna merah tua terpampang jelas di sebuah ruangan yang dihiasi ornamen khas negeri Wano. Ini asli, dan ini adalah yang ketiga. Kalau menemukan satu lagi, maka kami akan bisa pergi ke Laftel, kata Robin sambil melihat Road Honeglyph itu. Tempat ini adalah dataran tinggi di dalam sebuah goa yang berada di kaki Gunung Fuji, kata Sukiyaki kembali menjelaskan lokasi mereka sekarang. Dikatakan bahwa jauh di bawah tempat ini tertidur senjata kuno Pluton. Meski begitu, aku sendiri pun belum pernah melihatnya dan tidak bisa menunjukkannya pada kalian. Untuk mengambil Pluton, dinding yang mengelilingi pulau ini harus dihancurkan. Artinya, membuka negara ini memiliki makna lain, yaitu menghancurkan dinding pelindung negara ini dan melepaskan senjata kuno ke dunia, kata Sukiyaki. Membuka negara sama artinya dengan melepaskan senjata. Kenapa Kozuki Oden ingin melakukan hal seperti itu? Tanya Robin. Hanya itu saja yang bisa disampaikan secara turun-temurun di keluarga Shogun. Mengenai apa yang diketahui Oden di luar negara ini, aku sendiri pun juga tidak tahu, jawab Sukiyaki. Sementara di ibu kota bunga masih berlangsung festival. Terlihat Killer, Beppo, dan Sachi menikmati makanan bersama gadis-gadis Wano. Di sisi luar ibu kota terlihat Admiral Ryokugyu dengan wujud manusia tumbuhan raksasanya masih terus bertarung dengan penghadangnya. Manusia tidak akan pernah bisa mengalahkan alam. Apa kalian masih belum paham? Aku tidak akan kemari seandainya Kaido masih ada di sini. Memang menyedihkan, tapi pemerintahan Kaido membuat negara ini memiliki kekuatan untuk menghalau serangan musuh. Bawalah Luffy si topi jerami padaku. Aku akan pergi dari sini setelah menghabisinya, perintah sang admiral. Mereka semua sudah terikat, hanya Momonosuke yang terlepas. Ayo minta bantuan pada Luffy dan kawan-kawan. Kita tidak boleh kalah dari orang sepertinya, pinta Yamato. Tidak boleh. Aku juga tidak akan meminta bantuanmu. Jangan bantu kami. Setelah lama terkurung di Onigashima, kini akhirnya kau bebas. Karena itulah aku akan mengantar kepergianmu dengan selamat. Begitu pula dengan Luffy, Zoro, dan juga kawan-kawan yang lain.
Aku selalu bergantung pada mereka. Kami yang tetap tinggal di negara ini harus bisa mengusir musuh dengan kekuatan kami sendiri. Kami tidak boleh bergantung pada mereka yang akan meninggalkan negara ini. Karena mulai sekarang, kamilah yang akan melindungi negeri Wano, teriak Momonosuke. Momonosuke, kata Yamato takjub. Enyah sana monster hutan, enyah dari sini, teriak Momonosuke sambil mencoba mengeluarkan hembusan api dari mulutnya. Dasar, kata-katamu seperti bocah saja. Ternyata ada juga naga menyedihkan sepertimu, kata Ryokugyu. Enyah dari sini, teriak Momonosuke kembali. Namun kali ini benar-benar terjadi. Bola breath memancur dahsyat dari mulut naganya dan menghantam perut Ryokugyu dalam wujud manusia hutan raksasanya sampai menembusnya. Teriak sang admiral. Ya, aku berhasil melakukannya, kata Momonosuke, namun masih panik. Tuan Momonosuke! Tuan Momonosuke! Teriak para Akazaya yang kemudian terlepas dari ikatan akar dan terjatuh ke tanah bunga. Tuan Momonosuke, yang tadi itu seperti serangan milik Kaido, kata Denjiro senang. Nyah dari sini! Nyahlah! Nyahlah! Teriak Momonosuke lagi sambil terus menghembuskan api dari mulutnya. Tunggu dulu, sialan! Kata Ryokugyu panik. Serangan bolo breath kembali dilancarkan, namun cukup meleset dari sasaran. Hebat, dia sudah berhasil menguasai tubuh naganya, kata Yamato. Tapi dia belum bisa membidik dengan benar, komentar Kawamatsu. Terlihat wujud manusia tumbuhan raksasa sang admiral sudah terbakar sepenuhnya. Wujudnya terjatuh. Namun, di belakang wujud tersebut muncul secuil tumbuhan yang kemudian tumbuh, membesar, dan akhirnya membentuk sosok sang admiral kembali. Dasar. Kau juga mau membakar seisi kota sampai hangus ya? Tanya Ryokugyu. Baiklah, kalau itu memang maumu. Meski kau hanya tiruan Kaido, akan kubuat dirimu jadi sate dengan menusukmu dari kepala hingga ekor, katanya lagi sambil kembali berubah menjadi manusia tumbuhan raksasa. Tiba-tiba dari arah perairan Wano muncul gelombang kilatan petir hitam memancar, langsung mengarah ke sang admiral. Wujudnya kembali berubah ke tubuh normal dan langsung lumpuh sesaat. Tunggu dulu. Haoshoku Haki. Siapa kau? Kelompok bajak laut rambut merah. Kalian ada di dekat sini? Tanya Ryokugyu panik dan mengangkat tangannya. Bos, tolong jangan mengeluarkan haki secara mendadak. Semua anggota baru kita jatuh pingsan nih, kata salah seorang dari kapal Shanks itu. Aku tidak mengatakan bahwa perbuatanmu adalah tindakan seorang pengecut angkatan laut. Hanya saja, tidakkah kau merasa bahwa perbuatanmu adalah sebuah penghinaan bagi para bajak laut muda yang sedang kelelahan setelah mengubah sejarah bajak laut dunia ini? Tanya Shanks masih di pinggir dek kapal sambil memegang gagang Griffon, pedang kesayangannya. Teringat kembali masa saat Luffy kecil, sehabis menusukkan pisau ke bawah mata kirinya dan langsung dibawa Shanks untuk diobati. Momonosuke kecil yang kepalanya benjol dan ditertawai oleh ayahnya, Oden, dan juga Hiyori kecil di dalam pelukan ibunya, Toki. Sekilas ada siluet yang membentuk Uta, karakter yang dikatakan adalah anak dari Shanks yang menjadi salah satu tokoh utama di movie One Piece film Red nantinya. Apakah kalian sebegitu takutnya akan datangnya zaman baru? Kata Shanks tegas. Aku paham. Aku tidak ingin bertarung dengan kalian. Masih belum saatnya, kata sang admiral menyerah.
Tak lama, dirinya sudah pergi. Yamato dan Momonosuke yang masih menangis merayakan keberhasilan menghadang Admiral. Terlihat kembali masih berlangsungnya pesta dan festival di ibu kota bunga. Brook dengan gitarnya, Chopper dengan permen kapas di kedua tangannya, Usopp dan Franky yang menari dengan rakyat Wano lainnya. Hiyori juga terlihat di atas masih bermain shamisen di samping Otoko. Di dataran yang agak tinggi terlihat 4 petarung kelas atas dari kelompok topi jerami sedang bersantai. Rupanya mereka sambil menikmati festival juga memantau Momonosuke dan yang lainnya dari kejauhan. Dia sudah pergi. Tawa Luffy sambil memegang sate di tangan kanannya. Kita tidak dapat giliran ya? Tanya Sanji. Hebat juga kau Momo, kata Zoro. Tapi tadi sempat muncul haki yang sangat kuat, timpal Jinbe. Benar, itu haki milik siapa ya? Tanya Luffy. Aku jadi terbayang wajah yang membuatku menjadi kangen, kata Luffy sambil tersenyum. Di perairan Wano, kapal Shanks sudah berlayar menjauh menuju samudra luas. One Piece chapter 1055 selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Thank you.